Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Bunga dengan nomor NIM 20231436615 dari kelas 2 Q dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan memaparkan beberapa subtema, yaitu mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Baik, yang pertama yaitu tentang mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dapat diidentifikasi berdasarkan hierarki atau tingkatan keabsahannya. Berikut adalah tata urutan tersebut, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertinggi di Republik Indonesia. Segala peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif. Undang-undang memiliki ketentuan hukum yang lebih tinggi dibanding dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ketiga, peraturan pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden bersama DPR atau dalam hal kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dapat dikeluarkan oleh Presiden sendiri. Peraturan pemerintah digunakan untuk mengatur masalah yang lebih rinci dan lebih teknis daripada yang diatur dalam undang-undang. Kemudian yang keempat yaitu peraturan presiden. Adalah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang. Perpres atau peraturan presiden digunakan untuk mengatur masalah yang bersifat administratif dan pelaksanaan kebijakan tertentu. Yang kelima, yaitu peraturan menteri. Peraturan yang dikeluarkan oleh menteri yang membidangi suatu bidang tertentu seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Kesehatan. Peraturan menteri digunakan untuk mengatur masalah yang lebih rinci dan teknis dalam bidang yang menjadi kewenangan menteri tersebut. Kemudian yang keenam ada peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yaitu pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Peraturan daerah mengatur masalah yang khusus atau berkaitan dengan wilayah administrasi tertentu. Nah, itu tadi tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya, subtema yang kedua yaitu membahas tentang mendeskripsikan alasan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi. Setelah era reformasi di Indonesia, terjadi beberapa perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah beberapa alasan yang mendorong terjadinya perubahan tersebut. Salah satu tujuan utama dari gerakan reformasi adalah yang pertama, demokratisasi dan keterbukaan politik. Mewujudkan demokrasi yang lebih kuat dan keterbukaan politik dengan memberikan lebih banyak ruang partisipasi politik dan hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan kekuasaan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk memperkuat pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif antar lembaga.
Selanjutnya yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Pasca reformasi, perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus yang lebih besar. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dirancang untuk memperkuat jaminan hak asasi manusia, termasuk hak-hak politik, sipil, sosial, dan ekonomi. Desentralisasi. Selanjutnya yang keempat yaitu desentralisasi dan otonomi daerah. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengakomodasi desentralisasi dan otonomi daerah, memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengurus urusan lokal. Yang kelima, pemilihan presiden dan wakil presiden. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kemudian yang keenam, penghapusan MPR dan DPR-GR. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi menghapus Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. DPR-GR. MPR diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif tunggal yang memiliki peran dalam pembentukan undang-undang. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai alasan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi. Kemudian selanjutnya subtema yang ketiga membahas tentang mengklasifikasikan isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Setelah beberapa kali mengalami amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia mengalami perubahan dalam isi dan substansinya. Berikut adalah klasifikasi umum mengenai isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Yang pertama yaitu ada pembukaan. Pembukaan menjelaskan tujuan dan cita-cita berdirinya negara Indonesia, menyatakan prinsip-prinsip dasar negara seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, persatuan, dan keadilan sosial. Yang kedua, yaitu batang tubuh. Batang tubuh mengatur struktur dan lembaga-lembaga negara, termasuk ketentuan mengenai lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan menyatakan kewenangan dan tugas-tugas masing-masing lembaga negara. Yang ketiga, hak asasi manusia, yaitu menjamin dalam berbagai aspek, termasuk hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas pekerjaan, hak pendidikan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian yang keempat, agama, mengakui berbagai agama dan melindungi hak-hak warga negara untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian yang kelima, pemerintahan daerah. Membahas otonomi daerah dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan lokal. Menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta pemberian wewenang dan tanggung jawab. Kemudian yang keenam, ekonomi dan sosial. Mengatur prinsip-prinsip ekonomi negara seperti perekonomian yang berkeadilan dan menjamin hak-hak sosial seperti hak atas pekerjaan. Kemudian yang ketujuh yaitu pertahanan dan keamanan. Menjelaskan prinsip-prinsip pertahanan dan keamanan nasional, mengatur tentang pertahanan negara, kekuatan bersenjata, dan perlindungan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu amandemen, menjelaskan mekanisme amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mengatur tentang persyaratan dan prosedur untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah tadi
penjelasan singkat saya mengenai Peraturan Perundang-undangan Dasar 1945 dan alasan terjadinya perubahan setelah reformasi dan isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.